Oke, akhirnya nih kebenaran yang selama ini kita debatkan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan Mugiwara Luffy sendiri, nama dari buah iblisnya itu apa yang sebenarnya, dan juga siapa itu Nika, akhirnya terjawab. Nah, semua itu dijawab oleh Eiichiro Oda nih di chapter 1044 kali ini. Namun besar One Piece ini bisa dibilang sangat menarik sih, walaupun kita sudah nggak heran lagi dengan konsep Oda yang selalu menjungkir balikan ekspektasi dan juga teori-teori tentang kita. Namun terungkapnya tipe dan nama asli dari buah iblis Luffy ini tetap saja menjadi hal yang sangat mengejutkan untuk para penonton One Piece di seluruh dunia. Pasalnya nih, sebelum semua itu terjadi, kita pasti mengenal bahwa buah iblisnya itu adalah karet. Dan bahkan nih, sebelum chapter One Piece 1044 ini secara resmi dirilis, hashtag One Piece 1044 dan juga hashtag Nika menjadi trending utama di Twitter. Baik yang ikutin manganya ataupun hanya nonton animenya saja, pasti juga sudah tahu bukan dengan spoiler-spoiler 1044 kan? Nah, dan hal besar yang akan terjadi sepanjang chapter ini nanti pastinya. Nah, ini akan sangat menarik dan mengejutkan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai terungkapnya sudah nih buah iblis asli Luffy ternyata berjenis mythical Zoan terlangka itu, Hito-Hitonomi Nika. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. One Piece chapter 1044 kali ini berjudul Warrior of Liberation, atau yang jika kita artikan dalam artinya yaitu pejuang kebebasan. Dari sini aja sudah jelas lah ya, lagi-lagi menyinggung mengenai liberation atau kebebasan ini. Dimana jika kalian teliti lagi dan juga sadar sebelumnya, ada judul chapter yang juga mirip-mirip dengan judul chapter kali ini. Nah, itu adalah judul dari chapter 1031 yang lalu, yaitu berjudul Warrior of Science, dimana ini ditunjukkan untuk sayap raja bajak laut kita, Vinsmoke Sanji. Nah, chapter ini menjelaskan Sanji dengan kegemarannya, dimana seperti yang kita tahu lah, Sanji adalah salah satu hasil sains dari ayahnya sendiri. Nah, sekarang kita kembali mendapatkan warriornya lagi, yaitu Baka Senjo kita sendiri, Monkey D. Luffy sebagai Warrior of Liberations. Jika pola seperti ini masih akan berlanjut berarti ke depannya nih, Roronoa Zoro juga akan mendapatkan hal yang sama pula dengan Luffy dan Sanji yang memiliki gelar sebagai warrior. Nah, kita tahu nih bahwa pembukaan untuk chapter kali ini tidak langsung memperlihatkan bagaimana kondisi dari Luffy, namun diperlihatkan beberapa orang yang mendengar kembali suara Luffy dan menyadari nih jika sebenarnya Luffy itu masihlah hidup. Nah, seperti yang Amin dapat nih dari orang-orang yang mendengar kembali suara Luffy itu, diantaranya adalah Sanji, Kid, Lau, kakek Hyogoro, dan tentunya adalah yang populer Marco the Phoenix. Nah, ada sedikit hal yang janggal di sini nih untuk Torao yang sudah jelas dia menyadari hal ini. Pasalnya di chapter kemarin pun dia juga menyadari suara Luffy yang menghilang itu. Untuk Marco sendiri pun juga wajar nih jika dia bisa menyadari kehadiran nafas Luffy ini. Pasalnya seperti yang kita tahu lah dari seorang Marco the Phoenix lah, salah satu top karakter di serial One Piece satu ini. Untuk Kid dan juga kakek Hyo yang dasarnya apa ini juga disebutkan di rentetan orang-orang yang mengetahui kehadiran kembali dari Luffy itu. Kalau Kid mungkin masih bisa kita terima lah ya, namun untuk kakek Hyogoro ini Alvin rasa agak random banget sih juga masuk ke daftar orang yang bisa menyadari kehadiran Luffy itu kembali. Di sini Sanji juga masuk ke dalam daftar nama-nama orang nih yang merasakan kembali kehadiran Luffy. Nah, di sini dapat disimpulkan nih berarti Sanji sudah sangat sadar nih setelah sebelumnya terkapar pingsan. Setelah itu ada sebuah panel yang memperlihatkan percakapan dari para guru saya sendiri di markas mereka di Kastil Pangea. Masih ingatkah kalian mengenai ada satu buah iblis yang sangat ditakuti oleh guru saya sendiri, dan mereka juga tidak menyangka jika buah iblis ini sudah melakukan awak keningnya kembali setelah berabad-abad lamanya. Nah, di chapter kali ini akhirnya terjawab nih bahwa pemerintahan dunia selalu berusaha mendapatkan Gomu-Gomu Nomi ini, tetapi mereka tidak dapat melakukannya dalam kurun waktu 800 tahun. Yang mana ini berarti nih mereka sudah mengincar buah iblis ini sejak lama dan mereka selalu kesusahan untuk mendapatkan buah iblis yang satu itu. Nah, ada satu hal yang menarik lagi nih, bahwa guru saya yang mengatakan pula bahwa sepertinya buah iblis inilah yang menjauh dari mereka. Para guru saya sendiri berkata jika mereka tidak gila, pasalnya memang buah iblis tipe Zoan memiliki pikirannya sendiri. Yang berarti bahwa kemunculan dari buah iblis tipe Zoan yang penggunanya sudah mati sebelumnya bisa berpindah-pindah sesuka hati mereka karena kemauan dan pikiran buah iblis itu sendiri yang hidup.
Ini pun menjawab kenapa Gorosei ataupun pihak pemerintahan dunia sangat bersusah payah untuk mendapatkan buah iblis yang satu ini. Kita tahu nih bahwa Gorosei juga mengatakan lagi bahwa Gomu Gomu no Mi ini sebenarnya adalah buah iblis dengan tipe Zoan, sedangkan nama asli untuk Gomu Gomu no Mi yang sebenarnya nih itu adalah Hito Hito no Mi model mitologi Nika. Ini adalah buah iblis yang bertipe mythical Zoan nih. Gorosei sendiri sengaja mengganti nama lain untuk buah iblis Hito Hito no Mi ini model Nika ini menjadi Gomu Gomu karena mereka tidak ingin seorang pun tahu mengenai betapa spesialnya buah iblis yang satu ini di mata Gorosei. Bahkan juga dunia sebelum abad kekosongan itu hancur. Ada banyak sekali pertanyaan yang akan timbul di sini nih. Apa sebenarnya buah iblis mythical Zoan milik Luffy ini dan mengapa dia bisa menggunakan teknik karet dan juga apa yang membuat buah iblis ini begitu spesial? Ini akan jadi pembahasan yang menarik nih. Oke, kita kembali ke chapter 1044. Di chapter ini kita juga diperlihatkan bagaimana kondisi dari Kozuki Hiyori dan juga Orochi sendiri, di mana kejadian menariknya di sini adalah akhirnya Hiyori melepaskan topengnya itu. Namun spoiler yang Amin dapatkan ini masih belum mengetahui ada kejadian apa antara Hiyori dan juga Orochi. Apakah mereka di sini bertarung ataukah ada sesuatu hal lain yang penting mereka bicarakan di sini? Dan inilah dia yang menjadi bagian penting nih yang ditunggu-tunggu dan paling menarik di chapter ini adalah Luffy yang diperlihatkan bagaimana keadaannya yang sekarang itu seperti apa. Nah, panel itu memperlihatkan bahwa Luffy yang sudah membangkitkan awak kening dari buah iblisnya itu sendiri. Dan sekarang lihatlah Luffy tampak seperti menjadi sangat amatlah kuat. Dan akhirnya salah satu impian kita para nakama pun terwujud di chapter kali ini. Awak kening dari Luffy dan juga mode baru Luffy itu alias Gear 5-nya itu benar-benar terwujud. Ini juga sedikit menjawab nih perdebatan kita selama ini mengenai awak kening dari Luffy sendiri akan bangkit terlebih dahulu atau tidak, atau akan membangkitkan Gear 4-nya lagi, atau mungkin awak keningnya siapa yang akan lebih dulu. Kita akhirnya terjawab di sini. Nah, Eiichiro Oda di sini tuh akhirnya memberikan gambaran yang sangat luas, dimana ternyata Gear 5 Luffy sendiri itu adalah awak keningnya itu sendiri. Nah, ini memang agak sedikit kurang jelas sih yang pastinya. Di spoiler ini juga dikatakan jika akhirnya Luffy itu kembali berhadapan dengan Kaido, yang mana berarti Luffy di sini sudah turun dari atap Onigashima untuk bertarung dengan sang raja hewan buas itu kembali. Nah, Luffy terlihat meraih Kaido nih dari atap dan membawanya kembali ke atas kemudian menyerangnya. Di sini Luffy meraih tanah dan merubah struktur tanah tersebut menjadi karet untuk mengembalikan nafas bulu breath dari Kaido itu. Nah, ini kalau dilihat-lihat ini udah kayak awak kening dari Doflamingo aja dan Carrot Katakuri tentunya. Dan itulah terakhir mengenai bocoran manga One Piece chapter 1044. Dan ini kabar baiknya nih, untuk minggu depan chapter One Piece tidak libur alias akan rilis seperti biasanya. Oke, mari kita sedikit bahas nih mengenai buah iblis tipe Zoan yang satu ini, dimana buah iblis tipe Zoan nih akan memberikan kekuatan kepada penggunanya untuk dapat berubah ke spesies yang lain. Contohnya saja adalah Kaido lah yang juga memakan buah iblis tipe Zoan Uo Uo no Mi model Azure Dragon. Nah, sedangkan nih untuk Mythical Zoan sendiri termasuk ke dalam subclassnya sendiri dari buah iblis tipe Zoan yang memberikan kemampuan untuk berubah menjadi makhluk yang berhubungan dengan mitos ataupun sebuah legenda yang besar. Dari semua iblis tipe Zoan menjadi buah iblis tipe Mythical Zoan adalah yang paling langka, bahkan ada pula yang mengatakan jika Mythical Zoan lebih langka dari buah iblis tipe Logia. Nah, perlu dicatat di sini ya, itu kemungkinan besarnya lebih langka. Contoh dari pemakaian buah iblis tipe Mythical Zoan ini adalah yang sangat terkenal saat ini, Marco the Phoenix yang memiliki buah iblis Tori Tori no Mi model Phoenix. Dan juga yang terbaru tentu saja adalah kapten kita Monkey D. Luffy dengan Hito Hito no Mi model Nikanya itu. Nah, dengan terungkapnya nih tipe dari buah iblis milik Luffy yang ternyata adalah bertipe Zoan, juga mengungkap rahasia kenapa Luffy itu bisa dengan cepat recovery dari semua luka-lukanya, bahkan jika itu luka yang sangat parah sekalipun di setiap pertarungannya. Ya, karena jawabannya adalah karena buah iblis tipe Zoan. Seperti yang kita tahu dapat dengan recovery, dan ini adalah salah satu keistimewaan dari buah iblis tipe Zoan. Nah, setelah ini nih cerita One Piece akan jauh lebih menarik lagi karena penuh hal tak terduga. Salah satunya Gomu Gomu berubah menjadi Mythical Zoan Nika, dan tentunya akan sangat menarik lagi ketika pengungkapan dari Joy Boy itu sendiri. Gimana menurut pendapat kalian? Maybe next kita akan bahas One Piece lebih banyak lagi, oke? Oh ya guys, by the way nih, sekarang DRTV Media itu sudah punya brand Asian pop culture-nya sendiri, namanya DRTV Industries. Kalau kita tuh punya dua produk yang sudah dirilis nih. Untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime dan culture tapi nggak mau dikatain seorang wibu, bisa cek kita nih di DRTV Industries. Kalian bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan dengan perpaduan desain dan budaya. Di sini ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV sendiri. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki
Kyuubi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya. Nah, buat kalian yang penasaran nih, langsung aja klik video di deskripsi di bawah ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee dan Tokopedia-nya nih. Dan maybe next kita akan bikinkan juga tentang karakter-karakter dari One Piece itu sendiri. Gimana? Sepakat nggak? So, itulah tadi breakdown kita mengenai terungkapnya sudah nih buah iblis asli dari Luffy yang ternyata berjenis mythical Zoan terlangka, Nika. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.